Baiklah, selamat malam semuanya. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan tentang food fermentation. Jadi pada bagian ini saya beranggotakan berdua, saya sendiri Jenny Oktavin dan Maria Yohana Manurung. Selanjutnya, nah, apa itu food fermentation? Jadi, fermentasi makanan adalah proses biologis di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur digunakan untuk mengubah bahan makanan menjadi bentuk yang berbeda melalui reaksi kimia. Selama fermentasi, mikroorganisme tersebut mengonsumsi gula atau karbohidrat dalam bahan makanan dan menghasilkan produk sampingan seperti asam laktat, alkohol, atau gas. Proses ini bisa mengubah rasa, aroma, dan tekstur makanan serta meningkatkan daya simpannya. Selanjutnya, nah, kita masuk kepada manfaat dan tujuannya. Jadi, manfaat dan tujuannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan daya simpan. Jadi, fermentasi makanan adalah cara alami untuk mengawetkan makanan. Produk fermentasi sering memiliki umur simpan yang lebih lama karena proses ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme merusak yang dapat membusuk makanan. Yang kedua, mengubah rasa dan aroma. Fermentasi dapat mengubah rasa, aroma, dan tekstur makanan ini sering menciptakan rasa yang unik dan beragam yang dihargai dalam banyak budaya. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan nutrisi. Dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam makanan. Proses ini sering merombak nutrien, membuat beberapa zat yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang keempat, menghasilkan probiotik. Jadi, fermentasi mengandung bakteri probiotik yang menguntungkan bagi sistem pencernaan manusia. Misalnya yogurt dan kefir mengandung bakteri probiotik yang membantu menjaga kesehatan usus. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama itu ada sejarah panjang. Jadi, fermentasi untuk mengawetkan makanan mengubah rasa dan tekstur serta meningkatkan ketersediaan nutrisi. Praktik ini menjadi bagian yang paling penting dari budaya makanan di berbagai negara. Yang kedua, pengawetkan makanan. Sebagai metode pengawatan makanan sebelumnya adalah adanya pendingin modern. Dengan fermentasi, makanan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa pembusukan. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi. Industri makanan mulai mengadopsi metode pengawetan yang lebih modern seperti pengawetan kimia dan pendingin. Ini memicu pertanyaan tentang keberlanjutan dan keamanan makanan yang diawetkan dengan bahan kimia. Yang keempat ada keamanan pangan. Jadi dengan praktik fermentasi, ini termasuk potensi resiko kontaminasi oleh mikroorganisme patogen, penggunaan garam berlebihan, atau penggunaan wadah yang tidak higienis. Lalu ada inovasi teknologi. Dalam praktik fermentasi seperti penggunaan mesin dan kontrol suhu dalam fermentasi industri, meskipun ini dapat meningkatkan efisiensi, ia juga menghadirkan pertanyaan tentang kehasilan dan tradisionalis produk fermentasi. Yang selanjutnya ada keberlanjutan. Makanan terhadap lingkungan ada minat yang meningkatkan praktik fermentasi tradisional karena ia dianggap sebagai metode pengawatan dan pengolahan yang lebih berkelanjutan. Lalu ada kesehatan. Ini telah mengandung minat dalam penggunaan fermentasi sebagai bagian dari diet sehat. Lalu ada pengembangan produk. Industri makanan terus mengembangkan produk baru yang melibatkan fermentasi seperti minuman probiotik modern, makanan nabati, dan produk inovasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Maria Yohana Manurung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Di segmentasi ini ada umur dan generasi. Segmentasi berdasarkan usia seperti milenial, generasi X, dan baby boomer. Misalnya, produk fermentasi yang ditargetkan pada generasi yang lebih muda dapat menekankan faktor kesehatan dan kekinian. Terus ada lokasi geografis. Produk Produk fermentasi sering terkait dengan tradisi regional. Ini biasa mencakup segmentasi pasar berdasarkan daerah geografis, di mana produk tersebut memiliki popularitas harga. Segmentasi berdasarkan harga produk, beberapa konsumen mungkin mencari produk fermentasi yang terjangkau, sementara yang lain mungkin bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas tinggi. Selanjutnya ada kemasan dan
presentasi. Bagi faktor penting, segmentasi berdasarkan presentasi bisa menjadi strategi pasar yang efektif. Selanjutnya ada kebutuhan diet. Konsumen dengan kebutuhan diet tertentu seperti bebas gluten atau bebas susu dapat menjadi segmen pasar yang penting. Produk fermentasi yang memenuhi kebutuhan diet ini dapat menarik segmen pasar ini. Selanjutnya, relevansi pada Indonesia, yaitu ada variasi warisan budaya. Indonesia memiliki beragam warisan budaya dan tradisi dalam pengolahan makanan yang sering melibatkan praktik fermentasi. Contohnya adalah tempe, tahu, oncom, dan tempe yang merupakan produk fermentasi tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Selanjutnya ada penanganan pokok. Produk fermentasi seperti tempe dan tahu adalah makanan pokok di banyak daerah di Indonesia, mulai merupakan sumber protein yang penting dalam diet masyarakat Indonesia. Keberagaman produk. Indonesia memiliki keberagaman produk fermentasi, termasuk variasi tempe dan tahu yang berbeda di setiap daerah, keanekaragaman kuliner. Selanjutnya ada kesehatan dan nutrisi. Produk fermentasi seperti tempe dan tahu memiliki nilai gizi yang tinggi dan menyediakan protein, serat nutrisi penting. Mereka juga mengandung probiotik alami yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selanjutnya ada promosi wisata kuliner. Produk fermentasi seperti tempe dan tahu sering menjadi gaya tarik dalam wisata dan mengenalkan wisatawan pada kekayaan kuliner Indonesia. Selanjutnya ada kesehatan usus. Minat dalam makanan yang mengandung kesehatan usus semakin meningkat di Indonesia. Produk fermentasi yang mengandung probiotik dapat memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya ada challenge. Ada yang pertama itu kontaminasi. Tantangan utama dalam fermentasi makanan adalah risiko kontaminasi oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Ini dapat mengganggu proses fermentasi yang menghasilkan produk yang tidak sering memerlukan kontrol suhu yang ketat. Tantangan mungkin timbul ketika suhu tidak dapat dijaga secara konsisten atau ketika perubahan cuaca mempengaruhi proses fermentasi. Ada waktu. Beberapa jenis fermentasi memerlukan waktu yang lama. Tantangan di sini adalah mempertahankan kualitas produk selama periode fermentasi yang panjang dan menjaga efisiensi produk. Selanjutnya ada kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku sangat penting dalam fermentasi makanan. Tantangan bisa muncul ketika pasokan bahan baku tidak konsisten atau ketika kualitasnya buruk. Skala produksi. Memperluas produk dari skala kecil ke skala besar dapat menjadi tantangan. Perubahan dalam skala produksi dapat mempengaruhi hasil fermentasi dan mengharuskan sesuai dalam proses. Selanjutnya ada keseragaman produk. Mencapai keseragaman produk adalah penting dalam industri makanan. Tantangan biasa muncul dalam memastikan setiap batch memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ada asam lemak bebas. Dalam beberapa jenis fermentasi, produksi asam lemak bebas dapat menjadi masalah. Tantangan adalah mengontrol produksi asam lemak bebas sehingga tidak berdampak negatif pada produk akhir. Keamanan pangan. Keamanan pangan adalah faktor penting dalam industri makanan. Memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari fermentasi aman untuk dikonsumsi adalah tantangan. Selanjutnya, ada regulasi. Berbagai produk hasil fermentasi mungkin tunduk pada regulasi yang ketat. Memahami dan mematuhi regulasi ini adalah penting dan bisa menjadi tantangan pemasaran dan edukasi konsumen. Memasarkan produk fermentasi mungkin memerlukan pendekatan khusus dan pendidikan konsumen. Tantangan ini adalah meyakinkan konsumen tentang manfaat dan rasa produk fermentasi. Inovasi produk. Mengembangkan produk baru melalui fermentasi memerlukan inovasi. Tantangan bisa muncul ketika mencoba menciptakan produk baru yang berbeda dan menarik bagi pasar. Penyimpanan dan distribusi. Tantangan bisa muncul dalam hal penyimpan produk yang telah mengalami fermentasi, terutama produk yang memerlukan kondisi khusus untuk mempertahankan kualitas. Sustainability.
Pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan semakin penting. Tantangan dalam industri fermentasi adalah mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Akan dilanjutkan oleh partner saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang agri-teknologi ataupun agritech bersama dengan Bunga Wulina Nenggolan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu agritech. Agriteknologi atau biasanya disingkat dengan agritech adalah penerapan teknologi untuk mendukung sektor pertanian yang lebih baik dan efisien. Yang dimana berdasarkan kategorinya termasuk dalam startup agritech yang menyasar dalam permasalahan dalam sektor pertanian yang ada di Indonesia. Adapun frekuensi pendanaan agritech di Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, yang dimulai dari tahun 2018, presentasi pendanaan dari tahun 2018 sebesar 6,3%, dan presentasi tahun 2019 sebesar 8%, yaitu meningkat dari tahun sebelumnya, dan tahun 2020 presentasinya sebesar 8%, sama seperti tahun sebelumnya. Keempat, kemudian presentasi pada tahun 2021 sebesar 15%, naik sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Dan tahun 2022 terdata sebesar 45% frekuensi pendanaan yang ada di Indonesia. Presentasi akan pendanaan untuk bisnis berbasis agritech ini dari tahun ke tahun makin meningkat. Adapun Miro Agritech dimulai dari penanaman. Penanaman ini terdiri atas traktor dan hand seeder. Traktor yaitu kentang dan hand seeder yaitu jagung. Dan Agritech di bidang perawatan ada 3 drone berfungsi sebagai penyiraman, teleskopik berfungsi sebagai pemangkasan, dan spray rider berfungsi sebagai pemupukan. Kemudian Agritech di bidang panen terdiri atas 2 yaitu fruit picker yang terdiri dari apel dan combine harvester terdiri dari padi. Serta pasca panen terdapat 3 yaitu pulper kopi berfungsi sebagai pengupasan, rotary rider pengeringan, serta brush roller mencuci. Kemudian, ada pun pertanyaan yang terdapat dalam Eureka. 1. Apakah teknologi tersebut relevan dalam konteks di Indonesia? Menurut pendapat kami relevan, karena dengan menggunakan traktor, menanam kentang dapat lebih efektif dalam membantu petani, karena dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, ada pun pelanggan potensial, yaitu para petani kentang dan orang-orang yang melakukan budidaya kentang yang ada di Indonesia. Yang ketiga, masalah spesifik yang dihadapi pelanggan dapat diatasi oleh teknologi tersebut akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Bunga Uli Nenggolan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah spesifik yang dihadapi pelanggan dapat diatasi oleh teknologi tersebut. Masalah bahwa penanaman kentang yang awalnya sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dapat dipermudah dengan adanya traktor dan dapat meminimalisasikan waktu secara efisien dan semakin singkat. Selanjutnya, sifat dari masalah teknologi, yaitu alat yang sulit dijangkau oleh masyarakat ataupun petani, serta penggunaan ketenaga kerjaan yang terlalu mengandalkan secara manual, serta kurang pengetahuan tentang penggunaannya. Selanjutnya, pendekatan sistematis.
Yang pertama ada pendekatan secara pengetahuan, baik teori maupun praktek. Dan yang kedua ada pelatihan keterampilan dalam dunia agri-teknologi. Selanjutnya, rencana dan validasi. Di sini ada rencana validasi. Yang pertama itu ada konsultasi dengan petani, terus mengidentifikasi apa yang diubah, terus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, kemudian membuat perubahan dan mensarankannya kepada petani. Selanjutnya, pelaksanaan. Yang pertama itu ada penggandaan sumber daya, terus yang kedua ada efisiensi waktu, dan yang ketiga pemantauan rutin terhadap teknologi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.